Hei obrolan panas, salam baku hantam. Pasukan khusus disiapkan dengan kemampuan dan tugasnya yang sangat khusus dan spesial. Nah, salah satu yang paling diunggulkan adalah Denjaka atau Detasmen Jalamangkara, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Denjaka bukanlah pasukan yang sembarangan. Prajurit di dalamnya merupakan gabungan dari pasukan elit TNI Angkatan Laut yakni Kopaska dan Taifib. Buset, masuk Kopaska aja udah sulit nih bos. Ini anggota Denjaka terdiri dari Kopaska. Wow nggak tuh? Pembentukan Denjaka berdasarkan instruksi dari Panglima TNI di masa lalu pada tahun 1984. Keistimewaan dari prajurit ini yang selalu digadang-gadang bahwa satu personil Denjaka sama dengan 120 orang prajurit TNI biasa. Nah loh, artinya apa? Artinya tidak mudah memang menjadi seorang Denjaka. Mungkin manusia biasa saja tidak akan sanggup bos. Bahkan katanya dari ratusan prajurit yang tangguh pun, hanya 50 orang saja yang memenuhi kualifikasi penuh menjadi anggota pasukan khusus tersebut. Mereka akan mendapat pelatihan yang sangat keras yang biasa dilakukan di Kawah Chandra di Muka, Situbondo. Bahkan tahun-tahun sebelumnya tidak sedikit prajurit yang gagal dalam proses pendidikannya dan hanya belasan saja yang diterima. Bagi yang tidak berhasil dan gugur akan kembali lagi ke kesatuan sebelumnya. Sementara jika prajurit berhasil masuk ke seleksi tahap 2, tidak semuanya bisa lolos. Ya, pendidikan yang super ketat dan super keras ini harus dilakukan guna menjadi pasukan yang sangat unggul. Selain harus kuat secara fisik, para calon anggota Denjaka pun dituntut mempunyai IQ yang tinggi. Kenapa? Ini karena prajurit Denjaka akan sering digunakan dalam masalah penyusupan di daerah operasi sehingga mereka harus mengatasi masalah dengan cepat baik secara individu maupun secara kelompok. Selama dalam proses pendidikan calon anggota hanya akan mendapat teori di dalam kelas 20% saja, selebihnya mereka akan berlatih langsung di dalam hutan, laut, dan udara. Nah, buat kalian para mahasiswa yang tidak suka di kelas mungkin bisa mengikuti seleksi Denjaka. Tidak mudah memang untuk mendapatkan pelatihan dengan nilai sempurna. Mereka harus mendapatkan pendidikan super ketat dan keras, melakukan penyusupan dengan terjun payung, bergerak cepat di dalam laut, dan bertahan hidup di daratan. Terpaan ombak di Laut Banyuwangi yang biasanya menghanyutkan perahu nelayan harus bisa mereka atasi. Mereka harus bertahan sekaligus menyelamatkan diri sendiri dan anggota lainnya. Bahkan mereka kerap dengan kaki dan tangan terikat di ombang-ambing di lautan. Nah loh, sangat berat bukan? Setelah berhasil melawan ganasnya ombak di lautan, hal selanjutnya yang perlu dilakukan calon anggota adalah bertahan hidup di dalam hutan. Perbekalan pada para anggota pelatihannya hanyalah garam saja, ya lumayan. Bahkan air minum pun tidak dibekali. Mereka benar-benar harus mencari sendiri di dalam hutan. Sementara proses pelatihannya biasanya dilakukan di alas purwo. Tepat di tengah hutan, mereka harus bisa bertahan hidup selama berhari-hari. Tak jarang mereka memutuskan untuk berburu binatang buas, seperti ular misalnya. Namun kalau mereka hanya mampu menangkap seekor monyet, maka binatang itulah yang akan menjadi santapannya. Belum diketahui secara jelas apa saja misi yang dilakukan oleh Denjaka. Ya, karena prajurit ini rahasia, misinya juga rahasia. Silakan share dan baku hantam kalian di laut.